إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, azakumullah. Antum lihat lagi. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 256. Di sini saya enggak sebutkan, termasuk daripada rukun tauhid. Allah menyebutkan apa? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Di ayat 255 tentang ayat kursi. Ini ayat 256-nya. Antum lihat yang bawa mushaf. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang kufur kepada tagut, mengingkari semua tagut, berlepas diri semua tagut. Ini kalimat dari la ilaha, mengingkari semua Tuhan, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kokoh. Lam fisama laha, enggak akan putus. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi tauhid itu harus dilaksanakan dengan rukunnya, yaitu nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan enggak boleh dia berbuat syirik. Makanya orang-orang yang dia melaksanakan sholat tapi dia masih berbuat syirik, maka enggak akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Saya akan sebutkan suatu hadis Nabi SAW. Hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Shahihah di juz yang ketiga. Nabi bersabda begini SAW. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an yusalli salawatil khams wa yasumu ramadan ghufira lahu. Kemudian kata sahabat di sini yaitu Mu'adz bin Jabal, qultu afala ubasyiruhum ya Rasulullah, qala da'hum ya'malu. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, maka dihapuskan dosa-dosanya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, apakah boleh aku memberikan kabar gembira kepada manusia Rasulullah? Kata Nabi, da'hum, biarkan mereka, ya'malu, biarkan mereka melakukan amal. Artinya mereka wajib setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka wajib untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian wajib mereka melakukan sholat yang 5 waktu. Wajib mereka melakukan puasa Ramadan dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima, dan kata Syekh Albani, hadza isnadun sahih. Sanad hadis ini sahih. Kata beliau begini. Antum perhatikan, kata beliau begini. Beliau memberikan penjelasan. Wa fil hadithi dilalatun zahiratun ala anna al-muslima la yastahiqqu maghfiratallah illa idza laqiya Allah azza wa jalla wa lam yushrik bi syai'a. Dzalika lianna syirka akbarul kaba'ir kama huwa ma'rufun fil ahadits as-sahihah. Wa min huna yadhharu lana dhalalu ulaika alladziina ya'ishuna ma'ana wa yusalluna salatana wa yasumuna siyamana walakinnahum yuwaqi'una anwa'an min asy-syirkiyat wal wathaniyat kal istighatsati bil mauta min al awliya'i was salihin wa du'ain fi syada'idi min dunillah wa dzabhi lahum wan nadhri lahum wa yadhunnuna annahum bidzalika yuqarribunahum ila Allahi zulfa hayhata hayhat dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul ladziina kafaru minan nar. Kata Syekh Albani rahimahullah, kata beliau begini, hadis ini ada penunjukan yang jelas bahwa seorang muslim dia tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali apabila dia bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena yang demikian, karena syirik itu merupakan sebesar-besar dosa besar, sebagaimana sudah diketahui dari hadis yang sahih. Karena itu dari sini diketahui tentang sesatnya mereka yang hidup bersama kita,
mereka sholat bersama kita, puasa bersama kita. Tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan juga keberhalaan, seperti mereka minta tolong di saat sulit kepada orang-orang mati dari para wali. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh, minta kepada mereka. Mereka berdoa kepada mereka di saat mereka sulit. Mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati selain kepada Allah. Dan mereka menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati. Dan mereka bernazar untuk mereka. Dan mereka menyangka bahwa yang demikian mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hayhat, sangat jauh yang demikian ini. Ini merupakan sangkaan orang-orang kafir, maka celaka bagi orang-orang kafir dari neraka. Fa'ala kulli man kana mubtala bi syai'in min dzalik min ikhwanil muslimin ayyubadiru fayatubu ila Allah rabbil alamin wala sabila ila dzalik illa bil ilmi nafi al mustaqa min al kitab was sunnah. Maka wajib atas setiap muslim yang terkena cobaan ini, artinya masih berbuat kesyirikan dari saudara kita kaum muslimin, hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, dan tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka belajar dengan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab mereka ini, sebagian mereka menamakan perbuatan-perbuatan mereka dengan macam-macam namanya. Namanya dengan apa istilah mereka? Tawassul, istighatsah atau yang lainnya. Pada hakikatnya perbuatan apa? Syirik. Syirik hukumnya dosa besar yang paling besar. Makanya ketika kita menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, munkar yang paling munkar adalah syirik. Ini dulu yang harus kita dakwakan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi baiknya satu rumah tangga, baiknya satu masyarakat, baiknya satu kota dan satu negara, bagaimana mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Itu harus kita perhatikan itu. Bukan mengajak manusia keluar ke jalan, bukan. Mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah agar mereka beriman kepada Allah dan bertakwa. Kalau mereka beriman bertakwa, dijamin oleh Allah apa? Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota beriman kepada Allah dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Berkah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 96. Dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Makanya para dai dakwanya asasnya yang pertama dakwah apa? Tauhid. Kalau tidak mereka mendakwakan dakwah tauhid, mereka menyimpang dari manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, menyimpang. Jadi dakwah ini harus kita mulai dari sekarang. Kapan lagi kita mau mulai dakwah ini? Dan jangan mengatakan dakwah ini masyarakat belum siap. Sekarang yang menyuruh mendakwakan dakwah itu siapa? Yang menyuruh mendakwakan dakwah itu siapa? Pertama kali siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah yang tahu tentang mereka. Bahwa mereka itu hatinya siap untuk menerima dakwah tauhid, Allah yang Maha tahu. Makanya Allah menyuruh para nabi dan para rasul memulai dakwah dengan tauhid, bukan dengan yang lain, bukan dengan masalah ekonomi, bukan dengan masalah politik, bukan dengan masalah fikih, tauhid yang dimulai dulu. Agar mereka paham tentang tauhid kepada Allah, baru yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Tauhid dulu ini. Seandainya mereka melakukan semua perbuatan sholat, puasa, zakat, tapi mereka tidak bertauhid, mereka berbuat syirik, diterima nggak amalnya? Tidak. Gak akan terima dan gak akan diampunkan dosanya oleh Allah sampai mereka taubat di saat mereka masih hidup. Kalau mereka mati dan berbuat syirik, gak akan diampunkan di akhirat nanti. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi ini dakwah mengajak umat kepada tauhid. Makanya para dai, para ustadz, para kiai, ulama, wajib mereka memulai dakwah dengan tauhid. Kalau tidak mereka menyimpang dari jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Dan gak bermanfaat. Waktu yang mereka habiskan puluhan tahun untuk dakwah ini gak bermanfaat kalau mereka tidak mulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Ini jalan
yang benar. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang dapat menyampaikan manusia kepada Allah, keridhaannya dan ke surga Allah. Allah menyebutkan demikian. Makanya Allah menyebutkan bahwa dosa yang paling besar di muka bumi dosa apa? Syirik. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah menyebutkan tentang orang yang berbuat syirik sesat. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Cuma ketika kita mengatakan demikian, kiai-kiai ustadz, ini ustadz suka nyesatkan orang. Kata mereka gitu. Yang nyesatkan bukan saya. Yang sesatkan siapa? Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya jelas orang berbuat syirik sesat. Nah sekarang mereka ingin mengatakan bahwa orang yang berbuat syirik itu melakukan amal soleh. Ini kan paradoks. Tanakudot. Kiai-kiai mengatakan orang ziarah ke kubur wali, minta di sana, itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya perkataan mereka dengan perkataan orang-orang musyrik? Kata orang-orang musyrik ketika ditegur mereka kenapa menyembah berhala, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, tujuan kami menyembah patung-patung dan kubur-kubur, tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah apa bedanya perkataan orang musyrikin dengan orang-orang sekarang? Sebagian kiai, sebagian ulama ngajak muridnya sampai berbondong-bondong, berbis-bis ya, ziarah ke kubur-kubur wali. Sampai di sana mereka minta, nangis-nangis, minta. Bahkan ada yang tawaf. Ini perbuatan syirkun akbar. Ada yang tawaf di antara mereka. Ini syirkun akbar. Bukan syirik kecil. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Allah mengatakan sesat. Tapi mereka mengatakan apa? Bahwa ini perbuatan apa? Tawassul, amal soleh. Ini gak benar. Lantas yang syirik yang bagaimana? Yang syirik kata mereka, yaitu orang kafir. Yang nyembah berhala. Ya berhala, wathan atau asnam. Semua yang disembah selain Allah. Tagut, yaitu apa yang disembah selain Allah. Termasuk orang menyembah kubur. Dan mereka mendengar gak? Mereka mendengar gak? Ketika ada orang datang ke sana berdoa kepada mereka itu, bisa mendengar atau tidak? Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'aakum wa in sami'u la mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman dalam surah Fatir, in tada'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah mati itu, la yasma'u du'aakum, gak bisa mendengar mereka. Siapa aja, apakah itu nabi, apakah wali, apakah ulama, apakah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang datang ke kuburnya meminta, nggak mendengar mereka. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, nggak bisa mereka mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Akan mengingkari. Nabi-nabi semua akan mengingkari perbuatan umat yang menyembah mereka. Dari kiamat. Makanya Allah menyebutkan dalam surah yang lain, nggak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Kata Allah, tidak ada manusia yang paling sesat di muka bumi ini. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang paling sesat di muka bumi. Melainkan orang yang berdoa, orang yang beribadah, orang yang meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doa-doanya mereka. Dan mereka nanti menjadi musuh dari kiamat. Jelas ini.
Ya, catat ayatnya, antum catat, buka lagi nanti di rumah. Kita semua dengan dalil Quran dan Sunnah, dalil. Jadi bukan kata kiai, bukan kata ustadz, dalil. Nanti antum ketika menyampaikan kepada orang, jangan bilang kata ustadz, jangan, dalil, bawakan dalil. Kita beragama dengan dalil Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat. Kita akan selamat dengan ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita berusaha untuk terus mengkaji kitab tauhid ini dan diberikan pemahaman oleh Allah supaya betul-betul kita ini bertambah iman kita kepada Allah dan benar tauhid kita kepada Allah. Kita khawatir tauhid kita ini salah karena pemahaman tauhid banyak orang-orang yang salah. Sebab orang yang beriman juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ada orang beriman tapi mereka beriman dalam keadaan syirik. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya kita harus koreksi tauhid kita dan iman kita kepada Allah, pelajari lagi. Maka antum usahakan punya bukunya, baca. Kalau yang bulan lalu saya bilang 5 kali, ada yang protes. Jangan 5 kali Ustadz. Kalau 5 kali itu kan kebanyakan, ngulang 5 kali. Ya 2 kali deh. Ya, antum usahakan baca kitab tauhid ini 2 kali. Supaya antum betul-betul paham tentang tauhid. Ini harus kita pelajari. Dan perlu bimbingan guru, ustadz yang paham tentang tauhid. Supaya betul-betul kita berada di atas basirah, berada di atas jalan yang lurus, mengikuti pemahaman yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.